Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rizky dengan NIM 2024 12 200048. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu perancangan sistem informasi manajemen pondok pesantren berbasis web menggunakan metode waterfall. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang saya rancang untuk membantu pengelolaan administrasi pondok pesantren secara lebih efektif dan efisien. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu administrasi pondok pesantren masih dilakukan secara manual. Terus data santri sulit dicari ketika dibutuhkan. Kan hal ini yang sering terjadi pada pondok pesantren yang melakukan sistem informasi manajemen secara manual itu. Terus sering terjadi kesalahan saat pencatatan pembayaran. Terus proses pembuatan laporan memerlukan waktu agak lama. Yang terakhir, dibutuhkan sistem informasi berbasis web agar pengelolaan data lebih efektif. Artinya, latar belakang pembuatan sistem ini adalah karena masih banyak pondok pesantren yang mengelola administrasi secara manual gitu. Nah, kondisi tersebut menyebabkan pencarian data santri menjadi agak lambat gitu. Sering terjadi kesalahan dalam pencatatan pembayaran dan proses penyusunan laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, saya merancang sistem informasi manajemen pondok pesantren berbasis web ini agar seluruh proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, serta mudah diakses oleh pihak yang berwenang gitu. Terus selanjutnya yaitu tujuan saya membuat sistem informasi manajemen pondok pesantren berbasis web ini, yaitu yang pertama untuk mengelola data santri. Terus yang kedua, mengelola data pembayaran. Terus yang ketiga, mengelola data prestasi. Terus mengelola data pelanggaran, dan yang terakhir menghasilkan laporan secara otomatis gitu. Jadi tujuan saya membuat hal ini yaitu tujuan utama dari sistem ini adalah membantu pengurus pondok pesantren dan mengelola seluruh data secara terintegrasi. Sistem ini dapat digunakan untuk mengelola data santri, pembayaran atau prestasi atau pelanggaran dengan lebih mudah gitu. Selain itu, sistem juga mampu menghasilkan laporan secara otomatis sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan. Terus selanjutnya, metode waterfall. Ada beberapa hal dalam metode waterfall ini. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, dan yang keempat pengujian, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Dalam pengembangan sistem ini saya menggunakan metode waterfall karena metode ini memiliki tahapan yang sangat jelas, terstruktur, dan dilakukan secara berurutan. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilakukan desain sistem sebagai rancangan awal gitu. Setelah desain selesai, sistem diimplementasikan dalam bentuk program. Kemudian dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.
gitu. Tahap terakhir adalah pemeliharaan agar sistem tetap dapat digunakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan di masa yang akan mendatang gitu. Baik, selanjutnya yaitu use case program. Yaitu ada 3 hal, yaitu admin, ada beberapa pengguna gitu. Yang pertama itu admin, yang kedua pengurus, dan yang ketiga wali santri. Artinya pada use case diagram itu terdapat 3 aktor utama yaitu admin, pengurus, dan wali santri. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data santri yang terdapat di dalam sistem. Yang kedua yaitu pengurus. Pengurus itu bertugas mengelola data santri kayak pembayaran, prestasi, atau data-data pelanggaran ya sesuai kewenangannya lah. Sedangkan wali santri dapat melihat informasi mengenai perkembangan anaknya di pondok pesantren, atau pembayaran apa kayak yang belum lunas atau pembayaran apa yang sudah lunas gitu, maupun prestasi anaknya melalui sistem yang telah disediakan. Jadi orang tua itu bisa menyelidiki anaknya, apa yang dilakukan anaknya, apa yang pembayaran apa yang belum dibayar di pondok melalui web ini, melalui web yang sudah saya rancang ini gitu. Terus selanjutnya yaitu konteks diagram. Konteks diagram itu menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak-pihak yang berinteraksi secara langsung gitu. Artinya konteks diagram itu menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak-pihak yang berinteraksi secara langsung. Atau data yang berasal data yang berasal dari admin, pengurus, dan wali santri itu akan diproses oleh sistem gitu. Setelah diproses, sistem menghasilkan informasi sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai alur pertukaran data dalam sistem gitu. Terus selanjutnya yaitu DFD level 0 dan level 1. DFD level 0 dan level 1 itu menggambarkan alur utama dalam sistem. Yang pertama yaitu proses login, pengelolaan data santri. Yang ketiga pengelolaan pembayaran, pengelolaan prestasi, pengelolaan pelanggaran, pembuatan laporan, dan yang terakhir database sistem gitu. Terus artinya Artinya DFD level 01 dan level 0 dan 1 ini menggambarkan alur utama dalam sistem. Pengguna terlebih dahulu melakukan login, kemudian dapat mengelola data santri, dapat melihat data pembayaran, prestasi, dan pelanggaran. Seluruh data tersebut disimpan ke dalam database. Dari data yang tersimpan, sistem dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh pengurus maupun admin. Dengan demikian, seluruh proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola gitu. Terus kesimpulan yang pertama, administrasi menjadi lebih efektif, data lebih aman, laporan lebih cepat, dan juga memudahkan pengurus dan wali santri gitu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen pondok pesantren berbasis web mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi. Pengelolaan data menjadi lebih aman, pencarian informasi menjadi lebih cepat, serta pembuatan laporan dapat dilakukan secara otomatis. Dengan adanya sistem ini diharap dapat membantu pengurus pondok pesantren dalam memberikan pelayanan administrasi yang lebih baik kepada seluruh santri dan wali santri gitu. Terus
yang terakhir penutup. Nah, itulah tadi presentasi dari saya tentang web yang telah saya buat gitu. Saya menyadari bahwa perancangan sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan sistem masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.